warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang refleksi. Yang pertama adalah refleksi terhadap titik 0,0. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah belajar tentang refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang refleksi terhadap titik 0,0. Misalnya titik A 2,3 jika direfleksikan terhadap titik 0,0 atau titik asal, maka bayangan A adalah titik-titik. Nah, kita gambar ini. Yang mendatar adalah sumbu X ya. Kemudian yang tegak adalah sumbu Y. Titik 2,312. X-nya 3, 1, 2, 3. 2,3 adalah titik A jika direfleksikan terhadap titik 0,0. Maka bayangannya adalah titik-titik. Titik 0,0 cerminnya adalah 0,0. Kita buat seperti ini. Jarak benda ke cermin atau jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka bayangannya adalah min 1, min 2. Min 1, min 2, min 3. Di bayangan cerminnya adalah min 2, min 3. Min 2, min 3. Nah, kita bisa membuat kesimpulan A dalam kurung 2,3 jika direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah min 2, min 3. Jika 2,3 sebagai X, Y, maka bayangannya adalah min 2. Min 2 adalah X. Dari 2 ke min 2 berarti di sini adalah min X, min Y. Nah, yang ini rumusnya A dalam kurung X, Y jika direfleksi terhadap titik 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan A dalam kurung 4,5 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah titik-titik. Caranya kita gambar dulu. Misalkan seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama-tama kita buat cerminnya dulu. Cerminnya adalah Y sama dengan X. Artinya jika X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Jika X-nya 2, Y-nya 2. Jika X-nya 3, Y-nya 3, dan seterusnya. Nah, yang ini kita buat dulu cerminnya. Cerminnya ini
hubungkan. Ini adalah sebagai cermin. Ini adalah cerminnya, yaitu Y sama dengan X. Nah, kita masukkan titik 4,5. 4,5. X-nya 4, Y-nya 5. Ini X ya. Nah, di sini 1, 2, 3. Nah, ini 4 ya. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 di sini titiknya. Titik A 4,5. Nah, jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah, nah, tinggal kita lihat ke sini. Kita membuat ruas garis yang tegak lurus terhadap cermin. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ruas garis tegak lurus terhadap cermin, maka bayangannya adalah aksennya adalah 5,4. 5,4. Nah, ini. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan A dalam kurung 4,5 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 5,4. Atau A dalam kurung X, Y jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Ini 4,5 X, Y menjadi 5,4 Y, X. Nah, ini yang ini kesimpulannya adalah ini ya. Ini kita bisa gunakan rumusnya untuk menyelesaikan soal. Oke, baik. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita buat dulu gambarnya. Misalkan titiknya adalah 5,7 ya. Misalkan titik A adalah, titik A nya adalah 5,7. Jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah titik-titik ya. Kita buat grafiknya. Ini nah, ini adalah sebagai sumbu Y yang mendatar sebagai sumbu X. Kemudian titik A 5,7. Kita buat dulu titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik A 5,7. Berarti di sini X-nya 5, Y-nya 7. Jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kita buat dulu cerminnya.
Cerminnya adalah Y sama dengan min X. Artinya jika X-nya 1, Y-nya min 1. Jika X-nya 2, Y-nya min 2. Jika X-nya 3, Y-nya min 3, dan seterusnya. Jika X-nya min 1, Y-nya 1. Jika X-nya min 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Ini adalah sebagai cerminnya. Ini sebagai cermin. Ini adalah cerminnya. Cermin yaitu Y sama dengan min X. Bagaimana cara menentukan bayangannya? Ini tadi adalah 5,7. Caranya adalah jarak A ke cermin itu tegak lurus ya, tegak lurus, atau membentuk sudut 90 derajat. Jarak A ke cermin membentuk sudut 90 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini. Ruas garis A dan aksennya adalah membentuk sudut 90 derajat. Ini 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Ini jarak ini A ke cermin, jaraknya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga demikian. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Jadi aksennya adalah min 7, min 5. Ingat, ruas garis A ke aksen itu tegak lurus terhadap cermin atau membentuk sudut 90 derajat. Seperti ini. Ya. Ini adalah cerminnya, cermin Y sama dengan min X. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita berikan contoh satu lagi. Misalkan A adalah, kita ambil titiknya yang agak kecil ya. Misalnya titik A adalah 2,3. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah titik. Nah, kita buat lagi bidang koordinatnya seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah sebagai sumbu X, ke atas adalah sebagai sumbu Y.
2,3 1 2 3. Nah, 2,3 di sini. Titik A adalah 2,3. Kita buat cerminnya terlebih dahulu. Cerminnya adalah Y sama dengan min X. Artinya jika Y-nya 1, X-nya adalah min 1. Nah, seperti ini cerminnya. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ini adalah cerminnya. Ini adalah cermin. Y sama dengan min X adalah sebagai cermin. 2,3 ini membentuk sudut 90 derajat ya. Boleh diukur dengan menggunakan busur derajat seperti ini. Jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini jaraknya. Maka bayangannya adalah, kita buat dulu, di sini adalah min 1, min 2, min 3. Jadi jarak A ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dimana ruas garis A ke A aksen membentuk sudut 90 derajat. Di sini sudutnya 90 derajat atau tegak lurus ya. Bayangannya adalah min 3, min 2. Jadi min 1, min 2. Di sini bayangan cerminnya adalah min 3, min 2. Oke. Kita bisa buat kesimpulan dari kedua ini. Yang pertama tadi adalah A dalam kurung 5,7 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 7,5, min 5. Kita bisa buat kesimpulannya, A dalam kurung X, Y jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Nah, ini juga demikian. Kita bisa buat kesimpulannya. Garis titik A dalam kurung 2,3 jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 3, min 2. Misalkan 2,3 adalah X, Y. Jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Nah, ini kita bisa pakai atau kita bisa gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal. Demikian untuk kegiatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.